Halo Sobat Fisika SMA, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pernahkah kalian mendorong pintu di bagian tengah dan merasa berat, tapi jadi ringan kalau didorong dari gagangnya atau dari pinggir? Atau mungkin yang agak jarang melihat penari balet berputar semakin cepat saat merapatkan tangannya. Yuk kita bahas bersama supaya nanti teman-teman saat mengerjakan atau menjawab soal ujian dapat dengan mudah. Kita awali dengan subtopik momen gaya dan momen inersia. Momen gaya. Nah, apa sih teman-teman momen gaya? Nah, momen gaya dapat diartikan secara sederhana, yaitu penyebab benda berotasi atau berputar. Istilah lain dari momen gaya adalah torsi. Nah, secara formulasi, momen gaya adalah perkalian cross antara lengan gaya, meter, dan gaya yang diterapkan Newton. Sehingga satuan dari torsi atau momen gaya adalah Newton meter. Nah, mungkin menjadi catatan di sini bahwa semakin kuat kita mendorong atau memberikan gaya, maka menambah besar efek rotasinya. Nah, pernyataan tersebut masih perlu dikoreksi ya. Nah, ada sisi lain yang perlu dikoreksi, yaitu posisi gaya juga berpengaruh. Nah, semakin jauh posisi gaya dorong tadi, maka semakin besar efek rotasi terhadap sistem tersebut. Yang kedua adalah perihal momen inersia. Momen inersia di sini diartikan sebagai ukuran atau kemampuan suatu benda mempertahankan rotasinya. Secara formulasi, momen inersia itu dilambangkan dengan I kapital, yaitu perkalian antara informasi massa dan informasi jarak benda dari sumbu putar. Sehingga satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, dengan pernyataan lain, momen inersia dapat diartikan sebagai ukuran kelembaman rotasi. Semakin besar momen inersia, semakin sulit benda tersebut berubah kecepatan rotasinya. Berikutnya adalah momen inersia pada benda tegar. Nah, di sini berlaku jika terdapat banyak kontribusi dari setiap massa, maka kita menggunakan integral dari jarak kuadrat terhadap perubahan massa.
Nah, sebelum kita melanjutkan ke subtopik yang lainnya, kita akan coba hubungkan antara momen gaya dan momen inersia. Kita dapat menghubungkannya dengan menurunkan dari hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa resultan gaya atau sigma F merupakan perkalian antara massa dan percepatan. Kemudian kita menghubungkan percepatan linear ini dengan percepatan angular, yaitu alfa kali R. Dengan menyusun atau mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dan R, maka kita mendapatkan bentuk seperti ini. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan hubungan bahwa torsi atau momen inersia tau adalah perkalian antara inersia dan percepatan sudut alfa. Ini merupakan bentuk lain dari hukum Newton kedua dalam konteks rotasi benda. Kita akan lanjutkan part 2, yaitu momentum sudut. Ini unik karena ada istilah momentum dan istilah sudut. Dalam gerak lurus, teman-teman cek kembali video sebelumnya, kita sudah membahas tentang momentum linear. Hal ini menggambarkan kontribusi kecepatan pada suatu benda untuk mengukur seberapa besar tumbukan. Nah, ternyata dalam gerak rotasi, kita menemukan adanya momentum. Nah, di sini momentum sudut dapat juga diartikan sebagai tingkat kesukaran suatu benda berhenti untuk berotasi. Nah, kalau teman-teman ingat, momentum linear adalah tingkat kesukaran suatu benda untuk berhenti secara linear. Nah, berikut adalah ilustrasinya. Kita punya piringan berotasi seperti ini, berlawanan arah gerak jarum jam, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, thumbnail kita atau jempol kita menunjukkan arah dari momentum sudut. Nah, 4 jari kita menunjukkan arah rotasi, sedangkan thumbnail kita menunjukkan arah dari momentum sudut atau L kapital. Nah, kalau teman-teman perhatikan, momentum sudut adalah perkalian antara kelembaman inersia I dan kecepatan sudut omega. Sedangkan dalam momentum linear, momentum adalah perkalian antara massa dan kecepatan linear. Jadi massa dan inersia merupakan kelembaman derajat kesulitan benda untuk mengubah posisi atau status quo. Berikut adalah hukum kekekalan momentum sudut. Ini seperti halnya momentum linear yang memiliki hukum kekekalan momentum. Dalam hal ini, suatu benda yang bergerak atau berotasi memiliki konsep yang sama, yaitu momentum sudut sebelum dan momentum sudut setelah adalah kekal. Beberapa jenis benda bergerak. Nah, bagian 3 ini kita mulai dengan gerak menggelinding. Kita ingat kembali tentang konsep energi kinetik. Benda dapat melakukan beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah translasi, yaitu hanya linear. Yang kedua adalah rotasi, murni berputar. Atau yang ketiga, kombinasi antara linear, translasi, dan rotasi. Kita mulai dari gerak translasi. Gerak translasi istilah lainnya adalah gerak lurus. Misalkan kita mendorong meja atau menarik meja. Maka ketika meja tersebut berpindah dari satu tempat, dari satu posisi ke posisi lain, maka benda tersebut memiliki kecepatan.
Ketika benda bermassa memiliki kecepatan, kita dapat menghitung energi kinetik. Nah, energi kinetik berdasarkan data tadi disebut dengan energi kinetik translasi, yaitu sekian joule. Yang kedua adalah gerak rotasi. Sistem ini bergerak hanya berputar. Contohnya adalah kincir angin. Maka ketika kita mengamati sistem kincir, terdiri dari beberapa informasi. Yang pertama adalah inersia, ukuran kesukaran benda berputar, dan yang kedua adalah kecepatan sudut. Nah, dengan analogi yang sama, kita dapat menentukan besarnya energi kinetik rotasi, yaitu setengah kali inersia dikali omega dikuadratkan. Kita lanjutkan yang bagian ketiga. Fenomena gerak menggelinding. Gerak menggelinding merupakan kombinasi antara translasi dan rotasi. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Nah, karena ini kombinasi, maka kita dengan mudah mengakumulasi, menjumlahkan antara energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Baik, sebelumnya kita sudah membahas hukum kekalan momentum sudut dan juga momen gaya serta energi kinetik. Sekarang kita beralih pada suatu sistem yang equilibrium. Pada subtopik ini, kita memiliki judul titik berat dan titik massa. Kita awali dengan titik berat. Titik berat merupakan kumpulan dari titik-titik materi yang mana dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem sehingga menyebabkan terkumpulnya resultan dari gaya tadi. Penentuan titik berat tergantung dari geometri suatu benda. Yang pertama adalah benda satu dimensi, misalkan berbentuk garis. Nah, dalam benda berbentuk garis, tergantung dari koordinat. Misalkan kita akan menghitung koordinat horizontal X, maka kita bisa menentukan suatu titik berat benda tersebut adalah sigma atau jumlah dari perkalian panjang benda tersebut dan titik berat masing-masing komponen, masing-masing ordinat dibagi dengan jumlah panjang setiap benda. Dengan analogi yang sama untuk menentukan posisi Y dan Z. Nah, sebelumnya adalah benda berupa garis lurus atau benda berupa garis. Nah, berikutnya adalah berbentuk bidang atau luasan. Maka dengan analogi yang sama, kita dapat menentukan posisi X, Y, atau Z. Dan dimensi yang lebih advance yaitu berbentuk ruang. Maka kita bisa menghitung kontribusi dari setiap benda, volume 1, volume 2, volume 3, dan seterusnya. Maka kita bisa menentukan koordinat titik sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, selanjutnya adalah perihal titik massa. Titik massa merupakan equilibrium dari kumpulan berbagai titik materi yang menyebabkan sebaran atau equilibrium terjadi di koordinat tertentu. Nah, di sini tidak melibatkan faktor gravitasi, yang mana ya pure dari massa masing-masing benda. Oke, secara umum, baik titik berat dan titik massa sebenarnya mengarah pada suatu kesetimbangan, yang mana resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut adalah nol. Artinya benda tersebut tidak bergerak.
atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini berlaku untuk sistem yang kita dekati dengan istilah sistem partikel, dianggap titik materi atau satu poin. Berikutnya adalah kesetimbangan benda tegar. Benda tegar dikatakan equilibrium jika tidak mengalami atau dikatakan jumlah gaya translasi dan jumlah momen gaya sama dengan 0. Maka sistem tersebut dikatakan setimbang. Oke, secara umum kesetimbangan suatu benda terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kesetimbangan dinamis, artinya benda tersebut bergerak namun dengan kecepatan tetap. Yang kedua adalah kesetimbangan statis. Benda tidak bergerak, namun masih bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil secara sederhana, jika diganggu benda akan kembali ke posisi awal. Contohnya adalah ayunan bandul. Yang kedua adalah sistem labil. Jika benda diganggu, maka benda makin jauh. Contohnya adalah pensil yang berdiri kemudian jatuh. Yang ketiga adalah netral atau indifferent. Sistem ini relatif tidak mengubah posisinya. Contohnya adalah bola yang diletakkan di lantai. Nah, Sobat Fisika, hari ini kita sudah membahas yang pertama adalah momen gaya dan momen inersia. Yang kedua adalah momentum sudut dan hukum kekekalannya. Yang ketiga adalah energi kinetik dalam rotasi. Yang keempat, gerak menggelinding. Yang kelima adalah titik berat dan titik massa. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kesetimbangan. Demikian video singkat kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya.